podcast filosofi dengan tema filsafat prapositivisme. Hai, sebelum kita mulai podcast dan berdiskusi tentang prapositivisme, mari kita simak PowerPoint berikut ini. Nah, di sini ada tokoh yang ternama yaitu Aristoteles. Beliau berpendapat bahwa manusia merupakan pengamat pasif, dikarenakan semua hal yang bersifat fisik terjadi secara alamiah. Dan untuk memperoleh pengetahuan manusia menggunakan logika. Nah, logika itu sendiri merupakan ilmu yang menjelaskan alat untuk menemukan kebenaran. Metodologi penelitian juga termasuk bagian dari logika bila disusun secara sistematik. Jadi, pada era ini, penelitian masih bercampur dengan pemikiran-pemikiran filosofis, sehingga sulit untuk memisahkan data mana yang bersumber dari empiris dan data mana yang bersumber dari alam ide atau logika manusia. Jadi, hasil-hasil penemuan penelitian selalu disajikan dalam bentuk narasi. Dan bentuk-bentuk penelitian yang banyak dilakukan itu seperti contohnya studi kasus, analisis isi, studi kepustakaan, dan studi sejarah. Dan penelitian itu dilakukan untuk menemukan berbagai konsep atau untuk menggambarkan realitas. Dan tujuan dari penelitian itu sendiri yaitu untuk membuat catatan peristiwa dari satu tempat sebagai dokumen agar dapat dibaca di tempat lain. Perkembangan penelitian pada era prapositivisme dikatakan sangat lambat. Kenapa kok dikatakan sangat lambat? Karena penelitian pada era itu biasanya dilakukan secara alamiah. Penelitian juga dilakukan hanya pada bidang-bidang sosial dengan realitas yang terjadi secara alamiah. Misalnya, penelitian tentang budaya dan suku-suku tertentu saja. Dasar teoritis dalam pendekatan kualitatif. Yang pertama yaitu pendekatan fenomenologis. Dalam pandangan fenomenologis ini, peneliti berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu gitu. Dan yang kedua yaitu pendekatan interaksi simbolik. Dalam pendekatan interaksi simbolik ini, diasumsi bahwa objeknya itu adalah orang. Situasi dan peristiwa tidak memiliki pengertian sendiri. Sebaliknya, pengertian itu diberikan kepada mereka sendiri. Pengertian yang diberikan kepada orang pada pengalaman dan proses penafsirannya bersifat esensial. Yang ketiga yaitu pendekatan kebudayaan. Untuk menggambarkan kebudayaan ini, menurut perspektif ini, seorang peneliti mungkin dapat memikirkan suatu peristiwa di mana manusia diharapkan berperilaku secara baik. Peneliti dengan pendekatan ini mengatakan bahwa bagaimana sebaiknya diharapkan berperilaku dalam suatu latar kebudayaan mereka sendiri. Dan yang keempat yaitu pendekatan etnometodologi. Pendekatan ini berupaya untuk memahami bagaimana masyarakat memandang, menjelaskan dan menggambarkan tata hidup mereka sendiri. Etnometodologi berusaha memahami bagaimana orang-orang mulai melihat, menerangkan, dan menguraikan keteraturan dunia tempat mereka hidup. Seorang peneliti kualitatif yang menerapkan sudut pandang ini berusaha menginterpretasikan kejadian dan peristiwa sosial sesuai dengan sudut pandang dari objek penelitiannya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Yudhika Saputra di acara podcast filosofisme, podcast filsafat logika prapositivisme. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tema prapositivisme. Sebelumnya, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan 3 narasumber kali ini. Nah, sebelumnya masnya perkenalan terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Bayu Abirata Setiawan, biasa dipanggil Bayu. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 2 Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Oke, Mas Bayu ya. Iya. Oke, untuk mbaknya silakan perkenalan terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Aquila Fadiaya, bisa dipanggil Aquila, dari Prodi Ilmu Komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Oke, dengan Mbak Aquila ya. Ya. Oke, untuk mbaknya? Ya, perkenalkan nama saya Fitrian Diasih, biasa dipanggil Dias dari Prodi Ilmu Komunikasi B, Universitas
Oke, semuanya dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo Iya, ya. betul sekali. Betul Kak. Nah, kalian kan berada di prodi ilmu komunikasi itu sendiri. Iya, Nah, ada nggak sih pelajaran filsafat itu sendiri? Oh ada Kak. ada. Nah, kalau saya boleh tahu, apa sih menurut kalian filsafat itu? Filsafat itu adalah kajian masalah yang mendasar dan umumnya tentang persoalan seperti eksistensi, pengeluaran, nilai, akal, pikiran, dan berhasrat. Itu Kak. Oh, itu. Nah, kalau latar belakang dari prapositivisme itu sendiri adalah perkembangan filsafat ilmu dunia barat memiliki 3 tahap yang saling ketergantungan dari prapositivisme dan pasca positivisme. Nah, banyak juga metode-metode pemikiran tokoh-tokoh itu sendiri ilmiah yang tercipta dari era sekarang ini. Semuanya itu berkembang dari dunia barat sampai zaman modern ini. Nah, penelitian sosial itu termasuk di dalam ekonomi manajemen dan ekonomi akuntansi, yang merupakan sebuah proses pencairan pengetahuan yang diharapkan bermanfaat dan mengembangkan teori baru dan menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan isu ekonomi dalam sebuah manajemen dan isu ekonomi di dalam sebuah akuntansi. Kan sekarang itu banyak isu-isu di dalam ekonomi kayak gitu kan. Iya. Nah, kalau saya boleh tahu lagi, apa sih yang kamu ketahui tentang prapositivisme? Kan ada prapositivisme dan positivisme dan Iya. pasca atau apa gitu ya. Pokoknya ada 3. Saya tanya yang prapositivisme itu. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang prapositivisme. Apa sih prapositivisme itu? Prapositivisme itu adalah suatu aliran yang bersifat alamiah dan penelitiannya itu dilakukan secara deskriptif kuantitatif. Ya. Di dalam sebuah penelitian itu ada pokok-pokok pikiran itu sendiri kan, semuanya pasti ada pokok-pokok pikiran. Nah, apa sih yang kalian tahu tentang pokok-pokok pikiran tentang prapositivisme itu sendiri? Ya, saya akan menjelaskan tentang isi dari pokok pikiran prapositivisme. Mulai-mulanya itu prapositivisme itu dimulai sejak era sekitar tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Nah, pada saat itu manusia itu dianggap sebagai pengamat yang pasif ya Kak. Dan dari materi yang saya pelajari, menurut Aristoteles itu salah satu filsuf ternama pada era tersebut itu untuk memperoleh pengetahuan manusia yang menggunakan logika seperti law of contradiction atau tidak ada proposisi yang benar dan ada proposisi yang salah, dan yang kedua ada law of excluded middle, yaitu proposisi bisa salah dan bisa benar. Dan selanjutnya pada era propositivisme itu peneliti hanya melihat masalah penelitian yang secara alamiah. Dan pada abad ke-19 itu peneliti itu masih bersifat pasif ya. Dan hanya berfungsi sebagai pengumpul data dan penyaji data tanpa memberikan makna terhadap penelitian yang diteliti. Kalau boleh saya tahu, itu apa penyaringan data dari semua data-data yang diteliti oleh peneliti itu? Iya, benar banget. Oh iya. Kan kalau di dalam penelitian itu ada beberapa tokoh yang terjun ke lapangan atau melihat langsung tentang apa yang dia ketahui tentang ilmiah itu tersebut. Nah, kan kalau saya tahu itu ada 4 tokoh kalau nggak salah. Betul Kak, 4 tokoh. Nah, apa aja sih perbedaan tentang 4 tokoh tersebut tentang karya ilmiah prapositivisme? Kalau 4 tokohnya itu sendiri saya sebutkan dulu Kak ya. Yeah. Itu ada Aristoteles, Thales, Pythagoras, sama Xenophanes. Masing-masing dari tokoh tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai tentang ilmu filsafat itu sendiri Kak. Saya ambil contohnya itu adalah Xenophanes. Ia menyatakan bahwasanya manusia itu tidak dapat pengetahuan yang mutlak, akan tetapi di saat yang sama manusia itu harus mencari pengetahuan tersebut yang berupa suatu kemungkinan. Jadi ilmu yang kita baca atau yang kita cari itu bisa saja itu masih belum sesuai dengan faktanya Kak.
dengan itu, maka kewajiban kita sebagai manusia, kita harus lebih mencari lebih dalam lagi gimana toh kebenaran tentang ilmu tersebut. Dan kalau kita ambil contohnya lagi, yaitu adalah Aristoteles. Menurutnya manusia itu merupakan pengamat yang pasif, Kak, karena segala hal yang bersifat fisik itu terjadi secara alamiah. Dan menurutnya juga untuk memperoleh pengetahuan, manusia menggunakan hukum-hukum logika seperti yang disebutnya sama Kak Akwil tadi, ya kan, kayak seperti law of contradiction, yaitu tidak ada proposisi yang benar maupun juga yang salah. Dan yang kedua yaitu adalah law of exclude middle, yaitu suatu proposisi yang bisa benar dan juga bisa salah. Dari situ kan bisa kita ambil kesimpulannya, Kak, bahwasanya dari masing-masing filsuf tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda, tetapi juga ada kesamaannya. Maka dari itu kita sebagai manusia yang berada pada zaman era sekarang ini, kita harus bisa mencari titik tengahnya untuk kita ambil pengetahuannya, gitu, Kak. Oh, berarti dari 4 tokoh itu tersebut menyaring semua apa yang dia teliti. Betul. Satu persatu. Kalau ada yang kekurangan pastinya di apa ya? Gimana? Dipilah gitu, Ya, dipilah-pilah, ada yang mana yang benar, mana yang Mana Betul, iya. Kak. kurang baik sih untuk dipublish. Nah, kan kalau sebuah penelitian itu ada tujuan ya. Betul, Apa Kak. sih tujuan dari penelitian itu tersebut dan mengapa harus ada tujuannya? Kalau tujuan dari sebuah penelitian itu pasti intinya tuh pasti ada latar belakangnya, Kak, ya. Kalau menurut saya itu memang sudah menjadi sifat dasarnya manusia untuk ingin lebih tahu lagi. Maka dari situ kita sebagai manusia maka akan lebih mengetahui atau lebih ingin mencari tahu tentang apa yang belum kita ketahui sebelumnya, Kak. Maka dari situ muncullah yang namanya penelitian. Terus yang kedua itu adanya fenomena yang belum sesuai dengan fakta. Maka dari situ peran seorang peneliti akan lebih mencari tahu lebih dalam bagaimana toh kebenaran tentang fenomena ini. Maka kalau memang sudah dapat kebenarannya, maka akan dirangkum menjadi sebuah materi yang bisa kita pelajari, gitu, Kak. Oh, biar ada bukti ya. Betul sekali. Fenomena yang ada di zaman-zaman pada dahulu kala. Betul, Kak. Kalau menurut kalian apa diharuskan sih untuk meneliti? Kalau tidak meneliti itu bagaimana? Apa ada kesalahan yang fatal gitu? Pastinya iya toh, enggak. Karena kan tujuan dari sebuah penelitian itu kan untuk mengungkap fakta yang benar-benar terjadi pada saat itu. Entah itu contohnya kayak manusia purba, kita akan bisa lebih tahu lagi gimana. Kita akan bisa lebih tahu lagi kan gimana inti yang mendasar, contohnya tuh kayak kehidupan pada era zaman dahulu, bagaimana cara ia bertahan hidup kayak gitu, Kak. Jadi kan dari situ kita bisa mendapatkan ilmu juga untuk entah untuk kita ataupun untuk orang-orang di sekeliling kita, gitu, Kak. Oh, berarti kalau kita menulis atau bagaimana itu harus melakukan penelitian Betul, itu dengan sendiri. observasi, biar, ya. biar apa ya? Biar ada bukti yang kita Yang akurat biar gitu, bukti iya. kuat untuk Iya, Kak. para pembaca atau bagaimana gitu ya. Iya, betul. Biar para pembaca itu bisa menangkap tentang apa? Tentang apa yang kita tulis untuk dia itu sendiri. Iya. Nah, kalau saya boleh tahu nih, apa sudut pandang kalian itu tentang prapositivisme itu sendiri? Oh iya, Kak. Sudut pandang tentang filsafat prapositivisme Ya. itu pada dasarnya prapositifme itu berkembang secara alamiah, dan ada dua metode dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian kuantitatif dan metode kualitatif. Dalam metode kuantitatif itu menggunakan instrumen secara statistika, Kak. Sedangkan kualitatif itu menggunakan paradigma sehingga penelitian menjadi terarah gitu. Dalam pendekatan metode kualitatif ini ada 4, yaitu pendekatan fenomenologis, pendekatan interaksi simbolik, pendekatan budaya, dan pendekatan etnometodologi. Dan tiap penelitian itu berpegang pada paradigma tertentu. Jadi kalian semua tahu ya tentang prapositivisme itu ada juga pokok-pokok pikiran, ada juga tokoh-tokohnya, ada juga sudut pandangnya, ada juga latar belakangnya. Nah, sebelum kita akan melakukan sebuah penulisan itu, kita harus melakukan sebuah penelitian
kesimpulan dari podcast kali ini adalah pada zaman ini merupakan awal pemula penelitian yang dilakukan di mana para peneliti secara tidak sadar mengamati fenomena-fenomena alam yang terjadi, sehingga peneliti hanya mendeskripsikan data yang berdasarkan pemikiran-pemikiran filosofi, dan hasil penelitian disajikan dalam bentuk narasi. Ada dua metode berpikir dalam pengembangan pengetahuan, yaitu metode tentang deduktif yang dikembangkan oleh Aristoteles dan metode induktif yang dikembangkan oleh Francis Bacon. Nah, metode deduktif adalah metode berpikir secara yang berangkal dari hal-hal umum atau teori yang menuju sebuah hal-hal yang khusus atau sebuah kenyataan yang pada saat ini. Nah, sedangkan metode induktif itu adalah metode yang sebaliknya dari metode deduktif itu sendiri. Dalam pelaksanaan kedua metode ini, kita perlukan sebuah penelitian itu sendiri. Nah, baik. Sekian dari kami. Kalau kita ada kesalahan, dimohon maafkan ya. Kita semua sama-sama belajar dan semua belum tahu tentang apanya itu prapositivisme itu sendiri, yang lebih lanjut atau lebih mendalam itu sendiri. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumber dari ilmu-ilmu yang lainnya. Dari situ kan bisa kita ambil kesimpulan nggak ya? Kalau Kaget aku. Oke, kembali lagi dengan saya Yudha Saputra di acara podcast Podcast Itu ya, lagi mulai loh bro. Oke. Kau oke. Kau oke. Kau Ayo mbak ngomong-ngomong. Ayo mbak ngomong-ngomong. Ayo mbak ngomong-ngomong. Keren kalau itu mas serius.